Kalau biasanya kita ngobrolin investasi itu bersama coach bisnis. Nah, sekarang dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Supri, karena beliau ini adalah dosen juga Pak ya? Iya, siap. Dosen ekonomi syariah ya. Ya. Nah, maka insya Allah paham juga dengan soal investasi. Nah, yang pengen saya tanyain itu adalah investasi di dunia, bukan di dunia, menurut pandangan Islam itu bagaimana Pak? Karena banyak banget pebisnis yang selain juga mendapatkan aktif income, tapi juga mereka berinvestasi baik itu di emas, di tanah, bahkan zaman sekarang tuh di kripto mungkin ya. Iya, Nah, bagaimana tuh Pak dalam Islam? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, bahwa ada suatu konsep dalam agama Islam itu, bahkan mungkin kalau asar sahabat kalau tidak salah, yang artinya begini: jangan habiskan hartamu dengan zakat. Nah, Jangan habiskan dengan zakat. ya, artinya gini, harta itu jangan disimpan. Oh. Jangan disimpan hartamu, terus dia akan habis oleh zakat gitu kan. Tiap tahun punya emas, tiap tahun disimpan, ditaruh, atau punya uang di bank ditaruh. Tiap tahun kan harus mengeluarkan zakat kalau sesuai dengan nisab dan haul gitu. Artinya dalam konteks ini harta itu harus diputar gitu. Harus diputar harus ya. Diputar, jangan ditaruh di bank itu karena tidak bermanfaat gitu. Maka dan harta akan bertambah kalau diinvestasikan, kalau diputar itu gitu loh. Gitu. Jadi tidak habis dengan zakat, tiap tahun dipotong zakat 2,5% gitu. Tapi kalau diputar itu kan artinya harta berjalan, jadi harta perniagaan, nanti zakatnya bukan dari zakat simpanan tapi dari zakat perniagaan gitu loh. Gitu. Kemudian bisa bermanfaat juga bagi yang lain, bisa merekrut karyawan, tenaga kerja kan begitu, bisa orang berkembang, investasi seperti itu. Jadi artinya dalam hal ini bahwa investasi itu memang harus diharuskan. Rasulullah SAW sebagai mudorib gitu, sebagai dia membawa hartanya Khadijah ketika itu sebagai sohibul mal, kemudian diperdagangkan oleh Rasulullah SAW. Satu modal dari Rasulullah itu adalah kejujuran gitu ya, kejujuran, kesetiaan, kemudian sikap mulia lain sampai beliau dijuluki Al-Amin. Karena sebagai mudorib dia membawa harta orang lain, membawa harta investor gitu dari seperti itu. Tapi kalau kita investasi misalkan di emas, tapi lama-lama kan kita diamkan juga tuh Pak emasnya, atau misalkan kita beli tanah lah gitu. Ya tanahnya juga diam aja gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, yang harus diolah Pak ya? Tidak jadi masalah sih sebenarnya, cuma itu jadi sia-sia kalau kecuali tanah itu mungkin. Karena kan ada orang yang investasi di tanah, atau di kebun, di ini kan. Itu kan mungkin harga akan meningkat, tapi sebenarnya nggak meningkat Pak. Dengan tingkat inflasi itu harga tetap akan turun coba. Gitu seperti itu. Harga mungkin sekarang kita beli sekarang 100.000, 3 tahun kemudian jadi 1 atau 5 tahun kemudian jadi 1 juta. Sebenarnya harga 100.000 ketika itu dengan sekarang itu sama aja nilai jualnya, nilai mata uangnya itu sama aja sebenarnya, nggak ada peningkatan. Jadi kan tapi itu jadi sia-sia. Dua uang kita nggak berubah, nggak berputar. Coba kalau dipakai berdagang, pakai bisnis yang menghasilkan gitu loh. Ya itu kan akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya tidak masalah, tapi ini hanya sekedar dianjurkan bagi umat Islam itu harta itu diputar apa ya? Diputar, dijadikan modal untuk usaha gitu. Tapi tentunya usaha-usaha di sini adalah pertama usaha yang halal gitu kan. Karena akan lebih bermanfaat, orang ada meraup tenaga, menjaring tenaga kerja, orang bisa bekerja, bisa menikmati. Bahkan dalam sejarah itu banyak para sahabat orang-orang kaya yang tidak sempat berzakat. Hartanya bukan sedikit tapi banyak, tapi hartanya dikeluarkan semuanya. Jadi nggak ada zakat dari simpanan itu. Karena dikeluarkan semua. Jadi mereka itu banyaknya bersodako. Ketika ada perang, Rasulullah membutuhkan biaya bukan dari zakat gitu Pak. Kalau misalkan kita ada niatan misalkan nabung untuk pendidikan anak nih Pak misalkan. Ya. Tapi itu kan bentuknya didiamkan tuh Pak. Isim kata saya juga nggak masalah. Nggak masalah tapi dianjurkan diputarnya. Tapi lebih baik
Kan kalau investasi itu biasanya orang udah berlebih Pak investasi. Kalau hanya pas-pasan mah gitu kan kemana mungkin investasi. Jangankan buat investasi. Baru-baru investasi Pak ya. Makan aja kadang-kadang gitu. Itu artinya ada harta yang bagus itu ada khairul mal piyadi solih itu loh. Harta yang bagus itu adalah harta yang berada di tangan yang seorang yang soleh, bermanfaat bagi yang lain. Kalau ditaruh gitu kan. Nah, ya kalau ditaruh atau di bank atau mungkin di tanah jadi mati itu duit ya gitu di situ kan tidak berubah, tidak bermanfaat bagi orang lain gitu. Maksudnya Islam itu menganjurkan harta itu diolah bagi orang-orang yang agnia, yang kaya itu diolah biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Tadi bisa menjaring tenaga kerja kan terus bisa dan harta itu bisa bertambah bagi dia gitu loh. Malah bisa bertambah Pak ya? Ya mungkin berputar lagi. Kalau di bank di investasi mungkin ya bertambahnya sedikit lah. Bertambahnya sedikit. Apalagi itu kalau kemarin kita udah tentang perbankan bisa jadi itu harta riba kan. Jadi karena beri bunga bank itu gitu. Didepositokan di bank ditaruh sekian tahun dapat itu yang memang jelas-jelas seperti itu mah riba gitu. Tidak dibolehkan dalam agama kita, agama Islam gitu. Jadi investor itu memang harus Pak, mesti menurut saya harus. Justru Islam atau agama itu tidak akan maju atau suatu negara maju kalau tidak ada investor. Gitu. Iya kan negara kita tidak mungkin swasembada pangan swasembada sendirian 100%. Pasti ada dari luar. Investor lain dari luar. Kita juga harus invest juga ke luar negeri gitu. Harus seperti itu. Kalau hanya mengandalkan di dalam negeri ya kurang pasti tidak bisa, harus investor. Jadi memang dalam Islam sangat mendukung terhadap investasi tersebut. Tadi dengan catatan investasinya itu investasi tidak mengandung riba, kemudian investasi tidak melibatkan transaksi yang bersifat maisir atau perjudian, kemudian investasi tidak boleh melibatkan transaksi mengandung goror dan ketidakjelasan gitu kan. Terus investasi tidak melibatkan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam seperti usaha perjudian, jadi bandar judi, duitnya dibuat jualan bandar judi enggak boleh. Usaha memproduksi barang-barang haram, gitu kan? Itu tidak boleh. Investasi yang dihalal silakan. Berarti kalau saham dan kripto itu gimana Pak? Itu kan banyak spekulatif juga di situ tuh. Kalau saya lihat sih ya. Berarti kemungkinan ya tidak boleh Pak ya? Tidak boleh Pak. Tidak boleh ya. Kalau saham kan memegang saham kan kita kalau melihat perkembangan itu kan maisirnya untuk unsur spekulasinya Pak ya. Iya tidak ada kejelasan gitu. Boleh investasi tapi di hal-hal yang dihalalkan dalam agama Islam. Lebih baik investasi di tanah ya bagus, nanti tanahnya dijual lagi atau gitu. Bagus. Atau investasi seperti tadi pendidikan anak, investasi karena mungkin kita mau orang kecil hanya nabung buat nabung gitu. Enggak jadi masalah, silahkan itu Pak, boleh. Ya daripada kita ke bursa saham lebih baik kita memberikan modal ke usaha-usaha yang kecil mungkin gitu ya yang terlihat bisnisnya apa gitu ya. Sama kita terus juga transaksinya juga kan kalau itu tergantung suka sama suka mau berapa bagi berapa kan kemarin kita bahas ya. Untuk mencari keuntungan itu terserah mau untungnya 200% atau 300% silakan gitu. Karena itu kan tijaroh gitu jual beli gitu. Perdagangan gitu. Perdagangan. Gitu ya. Jadi silakan mau kamu misalnya saya investasikan uang 1 miliar tapi kita bagi hasilnya 70-30 karena saya punya modal kamu yang loal 30%, silakan asal suka sama suka tidak jadi masalah. Lalu bisa bertambah lagi duit. Benar. Gitu. Karena kalau yang bursa saham dan lain-lainnya itu ya itu kan fix lah. Iya, bunga fix dan keuntungan fix yang itu kan tidak boleh ya. Yang jelas ada unsur ketidakjelasan Pak, ketidakspekulasinya sangat tinggi di sana. Tidak jelas juga uangnya dipakai apa Salah satu kehalalan bank syariah itu produk yang dihasilkan produk-produk halal gitu. Islam tuh sangat memperhatikan itu kepada hal-hal dari mana dia mencari uang, dipakai mana uang itu gitu. Jadi halal ke halal. Salah satu beda aja harus positif ke positif, jangan salah satu positif dan negatif. Kali min pasti min plus kali min gitu kan gitu. Hasilnya akan min semua gitu kalau konteks matematika seperti itu. Kesimpulannya nih Pak, yang terbaik menurut Bapak gimana nih? Enaknya investasi itu lebih baik kita
diputar ke bisnis lagi atau misalkan lebih baik kayak tadi misalkan misalkan beli emas aja atau gimana? Oh ya, jadi menurut saya itu lebih baik tuh diputar Pak. Diputar aja ya? Bukan dibikin usaha. Dibikin usaha. Pertama bisa jadi dengan uang tersebut Bapak tidak kena zakat karena uangnya di luar. Gitu. Kalau baru karena syarat zakat itu nanti ada pembahasan. Syarat zakat itu cuma 2, haul dan nisob. Haul itu mengendap selama 1 tahun. Itu akan kena zakat. Tapi kalau uang tuh kadang-kadang cukup nisob, kadang-kadang enggak, dalam 1 tahun itu fluktuatif. Kadang enggak kena zakat Bapak. Enggak kena ya. Enggak kena walaupun di perdagangan gitu seperti itu gitu loh. Gitu nanti kan ada uang masuk, uang keluar, cash flow-nya tuh jelas gitu. Gitu. Jadi menurut prediksi saya ketimbang kita nabung di emas atau mending dipakai usaha. Dipakai usaha aja ya. Manfaatnya banyak. Pertama buat kita pertambahnya lebih banyak, lebih cepat. Kedua bisa memberikan kesempatan pada orang lain juga untuk menikmati jadi karyawan kita. Jadi pekerjaan seperti itu. Gitu. Yang tadi yang pertama lagi kepada awal, jangan habiskan hartamu karena zakat gitu. Gitu. Itu ya. Kalau disimpan terus nanti akan dipotong 2,5% tidak. Gitu. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi silakan berinvestasi. Tapi lebih dianjurkan untuk diputar lagi aja jadi bisnis ya. Ya jadi bisnis. Ya jadi bisnis. Oke itu aja untuk konten hari ini. Silahkan komen kalau misalkan ada pertanyaan. Sampai jumpa di konten berikutnya.